Hai guys, balik lagi aku ya Tiara sama Kang Ade. Hari ini kita bakal spill-spill mobil mewah ya Kang Ade. Betul ya. banget. Yang pasti harganya juga murah ya. Yes. Kita mau spill apa hari ini Kang Ade? Hari ini kita mau spill si ganteng ini, ada Mercy B200 Urban tahun 2014. Ya, mantep banget. Fitur-fiturnya kelihatannya seperti apa aja Kang Ade? Nah, mobil ini sangat unik karena jarang sekali di Indonesia gitu mobil-mobil dengan dua baris tapi dengan konsep wagon ya. Kalau wagon itu biasanya umumnya ada di Eropa ya. Kalau di Indonesia lebih familiarnya hatchback ya. Jadi yang belakangnya itu tipis banget. Nah, kalau untuk Eropa biasanya mereka lebih senang di bagasinya lebih gede gitu. Jadi konsepnya kayak wagon gitu. Oke, cakep ya. Cakep. Modelnya emang jarang kita temuin guys di mobil-mobil yang familiar di Indo ya. Bener Terus banget. apa lagi Kang Ade? Nah, mobil ini yang unik adalah ini cc-nya cuma 1600 tapi udah disupport dengan turbo. Ya. Jadi 1500 cc tapi ada turbonya gitu. Walaupun mobil keluarga yang ya kelihatannya nggak ada tenaganya, tapi ini padahal udah ada turbo chargernya. Oke, kayak udah gitu. ngacir banget. Iya, betul. Ya, betul. Terus untuk tampilan depan sih ini memang karena tahunnya 2014 ya. Kalau untuk Mercy ini rata-rata pakai lampunya udah pakai yang Proji kayak gini ya. Modelnya udah pakai lampu Proji seperti ini. Jadi cekung, lebih fokus dan lebih terang pastinya. Oke. Ya, kemudian juga di sini yang beda di sini biasanya kalau Mercy itu jarang banget apa tuh ada aksen untuk kayak ini kayak DRL modelnya ya, DRL gitu ya. Yang Liskrum ini kayak DRL. Nah, DRL apa Kang Ade? DRL itu daily running light ya. Jadi untuk kalau di Indonesia itu dulu karena mungkin kebijakan pemerintahnya ya. Jadi kalau supaya untuk fitur pengaman kalau kita berlawanan arah dari di jalan itu biar kelihatan katanya ya. Jadi lampunya itu nyala sepanjang hari. Kalau di motor kan headlampnya kan nyala tuh otomatis. Nah, kalau di mobil karena cukup lumayan terang dan menguras apa tuh baterai kalau dinyalain. Jadi biasanya pakai lampu-lampu kecil aja. Yang penting bisa kelihatan dari lawan arah seperti itu. Oke, mantap. Terus Kang Ade mungkin? Nah, kita ke bagian samping nih. Di bagian samping ini nah, ini juga udah pakai wheelbase-nya ya. Untuk rodanya pakai ring 17 inch ya. Dia lebih gede ya. Tampilannya lebih gede. Nah, kemudian di sini juga sun mirror nggak ketinggalan nih. Sun on mirror juga udah dilengkapi dan ini juga udah auto retractable kalau nggak salah ya. Jadi spionnya udah buka tutup otomatis. Oke, mantap banget ya. Kita geser ke sini lagi. Mungkin kalau dari samping ini nggak ada aksen apa tuh body kitnya ya, body kit ataupun mungkin kayak garnish Liskrum gitu. Jadi modelnya sangat simple banget ya, kayak gitu. Simple ya, klasik gitu kali ya Kang Ade sebutannya ya. Bisa jadi klasik. Jadi dia nggak terlalu banyak aksen yang gimana ya gitu kan, karena memang basicnya sendiri bukan untuk mobil sport ya. Jadi ini lebih ke mobil keluarga gitu, walaupun mungkin dengan kapasitas penumpang hanya 5 orang ya, karena basicnya wagon ini. Oke ya. Terus kita lanjut ke bagian belakang dulu kali bagian belakang. Nah, kita cek bagian belakangnya sepertinya. Nah, di bagian belakang ini yang agak buat pemanis sih, ini ada Liskrum ya. Untuk di bagian pojok sini ada Liskrumnya, dan yang saya nggak di luar prediksi saya nih, ini knalpotnya 2 nih. Jadi ada kesan spotnya juga gitu. Knalpotnya 2. Biasanya kalau umumnya ya dengan basic cc 1600 gitu kayak CLA, GLA itu knalpotnya 1 aja. Nah, nggak tahu nih untuk B200 ini Mercy menamakan knalpotnya 2 tuh buat apa nih kesannya gitu. Karena mungkin kalau dari mesinnya sendiri basicnya mesin 4 silinder inline ya, bukan V engine juga gitu. Tapi knalpotnya 2 mungkin bisa ngebantu untuk akselerasi kali ya, karena dia udah ada turbo gitu. Mungkin pengen ngebut sedikit bisa kali gitu ya. Bisa mungkin kayak gitu. Tampilannya seperti itu. Unik banget berarti unik ya banget. Kang Ade, dan ini yang digadang-gadang, bukan digadang-gadang. Jadi ini yang lebih konsennya lagi mobil ini di bagian bagasinya. Nah, karena ini basicnya wagon gitu. Jadi bagasi itu luar biasa. Sebenarnya kalau mungkin mobil-mobil Jepang biasanya mereka paksain nih kalau dengan dimensi segini
kursinya jadi 3 baris gitu lah. Contoh iya, kayak mobil-mobil ICGC sekarang kan sebenarnya dimensinya nggak terlalu gede, nggak terlalu besar ya. Tapi gimana caranya supaya bisa muat penumpangnya lebih banyak, kursinya dibanyakin nih, ya kan. Nah, orang Eropa mungkin orang Mercy ngedesain ini memang benar-benar buat buat bawaan ya, untuk bawaannya bagasinya banyak banget gitu. Lebih mungkin masuk akal juga ya. Betul. Buat bawaan untuk 5 orang gitu Iya, ya, Kang Ade betul. ya, nggak terlalu maksa ya. Dan juga ini jadinya walaupun dibilang 5 seater, tapi ini muat kayak bawa koper segala macam ini Nah, ukurannya itu ya. mungkin Jadi cocok ya Kang Ade Betul. buat keluarga. Keluarga mungkin bepergian jauh keluar kota Iya, betul. dengan perlengkapan mungkin buat ngungsi 1 tahun atau enggak. Apalagi kan sekarang rata-rata anaknya 1-2 Betul, aja atau betul. 1-3 lah ya paling mentok kadang. Jadi ini udah cukup banget ya. Betul. Bawa koper 5 masih muat lah ya, 5. Masih muat. Oke, mungkin kita tutup kali ya Kang Ya, Ade. kita tutup, kita lanjut. lanjut ke bagian interiornya. Oke guys, balik lagi sama aku dan Kang Ade jalan-jalan sore bersama mobil ganteng ini ya. Kita lagi bawa mobil Mercy apa Kang Ade? B200 Urban tahun 2014. Tuh, cakep banget ya. Kira-kira apa yang mau kita bahas dulu nih Kang Ade? Nah, kita coba bahas di bagian dashboard sekitar kabin aja ya. Nah, tadi sempat di-spill kalau dalemannya ini orang Mercy bilang ini NGCC ya. Saya nggak tahu tuh kepanjangannya apa. Yang kalau saya simpulkan ini dalemannya persis banget dengan kabin CLA, GLA ini persis banget. Jadi dari mulai tampilan transmisi juga udah di bawah setir ya. Kalau umumnya biasanya kan di tengah di dekat konsol. Nah, ini di setir dan untuk untuk settingannya pun cukup sederhana, cuman ada maju sama mundur aja. Jadi ke depan mundur, ke belakang maju, dan untuk parkirnya cukup tekan di tombol samping ini. Nah, yang lebih asik lagi, mobil ini ternyata udah ada pedal shiftnya nih. Jadi untuk pengaturan kecepatan transmisinya bisa diatur pakai pedal shift ini nih, di bawah setir juga nih posisinya. Jadi kalau untuk mode pantesan tadi kita ini kan mobilnya 1600 cc udah ada turbo. Nah, ini di sini udah ada fitur sportnya juga ya. Ada pedal shift ini. Jadi untuk teman-teman yang bawa mungkin yang nggak ada salahnya, walaupun tampilan eksteriornya nggak terlalu sporty, tapi untuk powernya bisa dikatakan ya bisa di setel buat mobil sports, karena memang sama basicnya sama kayak CLA sama GLA gitu ya. Ini 1600 cc dengan turbo persis sama. Nah, untuk tampilan audio monitor pun persis nggak ada yang buang. Yang nggak sama cuma satu, adalah fitur electric seatnya. Di sini belum ada fitur electric seatnya, masih serba manual. Iya, jadi tapi kayaknya nggak terlalu ini juga ya, mempengaruhi lah ya Kang. Betul. Ya. Masih nyaman secara keseluruhan, kenyamanan masih sama dengan mobil-mobil yang lain. Cuman beda di situ aja. Bedanya benar-benar di situ aja ya Kang Ade ya. Betul. Dan ini termasuknya mobilnya juga sudah oke punya ya, untuk yang mungkin berkeluarga atau mungkin mau berkeluarga atau yang masih bujang pun, karena kan dia seperti ini ya Kak. Jadi bisa untuk jangka panjang ya Kang Ade ya. Dari zaman bujang sampai nikah masih bisa menggunakan mobil ini. Ya, sangat-sangat useful banget. Terus ini juga ada tadi yang pedal shift-nya itu ya Kang Ade. Iya. Itu rata-rata mobil turbo seperti itu ya. Iya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu pedal shift ya, pedal shift itu apa Kang Ade? Ya, jadi untuk pengaturan kecepatan mobilnya ya. Kan orang tuh taunya Matic tuh Matic udah tinggal nginjak gas, kecepatannya ngikutin dengan putaran mesin. Nah, kalau untuk yang ada fitur ini Tiptronic ya, termasuk Tiptronic. Jadi pengaturan kecepatannya bisa kita atur sendiri nih di tombol di bawah setir ini. Jadi ada kayak plus minus di sini ya. Ini untuk fungsinya mengurangi atau menambahkan kecepatan. Nah, mungkin Kang Ade yang mau diinfoin lagi? Nah, ini teman-teman, saya juga baru tahu. Ternyata ini udah ada idling stopnya ya. Idling stop apa Kang Ade? Jadi gini, saya tadi nginjek rem, ya kan, nginjek rem. Beberapa detik ternyata mesin kita ini kondisi lagi mati nih. Gitu? Iya, otomatis. Tinggal saya angkat dikit. Nah, hidup lagi. Jadi buat pengirit bahan bakarnya dipakein sistem idling stop. Walaupun sebetulnya di mode drive-nya ini udah ada pilihan untuk
Eco ya di sini. Tinggal kita ini Eco. Nah, kita bisa pakai untuk mode hematnya atau iritnya ya. Ternyata juga kita bisa pakai nginjek rem kalau pas kondisi macet dia mati sendiri mestinya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya otomatis jauh lebih hemat lagi ya. Oke, jadi benar-benar nyaman. Terus habis itu unik banget nih. Idling stop ini aku juga baru tahu ya guys. Soalnya di mobil-mobil biasa yang dinaik itu nggak yang tiba-tiba mati. Ini kesannya tuh kayak mobilnya tuh mati gitu kondisinya ya. Baru pada saat kita kayak lepas remnya ya Kang Ade tadi ya, dia langsung kayak otomatis nyala lagi ya. Dan fiturnya tuh nggak bikin boros ya. Kadang kan katanya ada yang kayak kalau kesetel mati itu bikin boros. Itu enggak ya Kang Ade? Enggak. Malah meminimalisir pengeluaran bahan bakar. Ya teman-teman, dan itu jatuhnya udah termasuk fitur keamanan juga kali ya Kang Ade. Betul. Nggak yang tiba-tiba jingkrak mungkin ya jadinya. Terus nggak bikin pegel kaki ya Kang Ade ya. Nah ini juga udah dilengkapi dengan cruise control ya. Cruise controlnya di sini nih tombolnya. Jadi mungkin kalau untuk karena memang basicnya wagon ya. Wagon itu orang kalau di Eropa tuh orang mau bepergian jauh gitu kan, bawa barang-barang banyak gitu kan. Mereka otomatis dengan posisi menyetir waktunya lebih lama biar nggak pegel kakinya. Nah udah dimanjakan dengan fitur cruise control ini. Jadi kita tinggal setting aja mau di kecepatan berapa, apalagi di tol gitu ya. Kalau di barat kan di Eropa gitu tolnya kan panjang-panjang gitu kan, nggak ada macet segala macam. Sepi pula ya. Iya betul. Jadi nggak bakal jadi Land Hooger ya. betul. Jadi nggak bakal jadi Land Hooger karena sepi banget di sana. Mungkin kalau kita mencoba fitur itu masih di jor ya Kang Ade ya, itu mungkin akan diklakson, ditetot-tetot. Nggak berguna gitu, jadi nggak membahayakan juga sih. Dia nggak mau aktif juga karena kan untuk mengaktifkan cruise control itu kita harus perlu jarak yang agak panjang biar kecepatan itu stabil. Misalkan minimal di angka 60 km per jam ya. Minimal berapa detik atau berapa menit itu harus konstan dulu baru dia bisa diaktifin. Kalau misalkan kita start and go, maksudnya naik turun untuk kecepatannya, dia biasanya nggak mau aktif untuk itunya. Oke, jadi udah otomatis ya guys, nggak langsung semena-mena langsung aktif gitu aja. Mungkin kalau di kayak bangsanya yang tol-tol Bogor ya, Jor segala macam yang ada kita udah diomelin orang, terus juga membahayakan yang lain ya. Tapi mungkin kalau di ujung-ujung tol-tol Cipali sana tuh yang udah mulai kosong-kosong gitu. Mulai jauh ya, itu udah aktif dan pastinya akan berguna buat kakak-kakak yang mau pulang kampung. Ya. Pulang kampungnya pasti jangan di tanggal rame juga. Akan tetap tidak berguna fiturnya nanti ya. Oke, lanjut Kang Ade ya. Nah, ini untuk handbrake-nya dia udah elektrik juga ternyata. Ya, kalau biasanya pakai masih kayak C200 aja 2014 dia masih diinjak. Ya, masih diinjak gitu kan untuk handbrake-nya. Ini udah elektrik. Di sebelah kanan posisinya di bawah setir, kita tinggal pencet aja untuk handbrake-nya. Kalau untuk menetralkan tinggal kita tarik seperti kita tes dulu dikit. Takut banget ya, jalan sepi nih. Tuh, ya. Sangat oke. Sangat oke, walaupun muka penumpangnya tidak oke ya guys. Kayak namanya kita nge-review ya, jadi harus menjelaskan sejelas-jelasnya ya kan. Betul. Jadi biar tahu nih, karena kan kita jualan, intinya buat teman-teman tahu biar tertarik kan kayak gitu. Iya betul. Tapi kita nggak ngajarin ya, kita cuman review judulnya, bukan ngajarin ya Kang Kita Ade. coba lagi. Oke. Kita coba pakai mode sportnya ya. Oke, ini kita pakai mode sport ya. Mungkin muka saya jangan kelihatan kali ya, biar nggak kelihatan cemingnya. Ini lagi kondisi kecepatan mulai di berapa tuh ya? Nah kita smooth. lagi coba fitur pedal seatnya ya. Pedal seatnya kita lagi coba tadi, berasa banget dan memang jadi nggak ada delay sih teman-teman, nggak ada delay. Jadi untuk perpindahan percepatannya tuh dari gigi ke gigi itu udah konstan gitu ya, nggak ada delay segala. Langsung ya? Langsung gitu. Jadi penumpang juga nggak berasa gitu. Gak kayak naik kuda ya guys, kayak guguk gitu enggak ya. Nah ini bedanya dengan yang basic sedan tuh ini jarak plafonnya dengan kepala kita tuh lega banget, apalagi yang di jok belakang ya penumpang ya. Iya pastinya. Berasa banget kayak kita lagi naik di mobil MPV ya, kayak gitu. Jadi kesan leganya tuh, padahal sebenarnya mobil ini di bensinnya nggak gede-gede banget, untuk panjangnya sekitar 4,4 meter ya gitu, tapi untuk dalamnya ini
berasa gede banget gitu, lega ya. Jadi nggak berasa sempit gitu. Dan untuk posisi duduknya juga sangat ini ya, proporsional gitu. Jadi nggak terlalu tegak, nggak terlalu ke bawah juga. Iya. Jadi pokoknya memang nyaman untuk perjalanan jauh kayaknya seperti itu ya. Perjalanan jauh buat bapak-bapak juga apalagi ya Kang Ade. Betul. Ya pokoknya buat yang masih bujang pun mau ke arah bapak-bapak atau kakak-kakak yang perempuan menuju ke arah ibu-ibu ya. Ini nyaman lah pokoknya untuk tulang punggung dan juga bagian ini nih posisi duduk itu udah nyaman sekali. Nggak bikin yang gampang sakit pinggang gitu loh untuk nyetir jarak jauh ya. Ya, buat temen-temen kalau memang tertarik dengan mobil ini, mau cari feel baru, dunia otomotifan ya, mau cari rasa baru, bukan rasa yang sama ya. Rasa yang lama ya. Ya gitu. Jadi boleh nih kita rekomendasikan nih, kalau mungkin masih sedan aja atau mungkin hatchback itu kan umum. Nah ini kan kita rekomendasikan wagon ya, jadi beda gitu. Nggak umum gitu. Nah, ini boleh kita rekomendasi nih buat teman-teman. Rasanya kok sama kok. Rasanya sama kayak kita bawa mobil sport gitu. Yang beda cuman looknya aja ya. Kalau tertarik datang aja langsung. Kita buka harga murah kok. Paling murah. Paling murah. Kita buka harga cashnya di 239 juta. 239 doang. Iya. Itu nggak lebih mahal lagi dengan fitur sebanyak ini dan harusnya sih. luas. Iya, harusnya sih. Mungkin worth-nya bisa diangkat di atas 250 lah, karena kan awal kita buka tuh 269 teman-teman. Nah kita edisi biar flash sale aja ya. Biar cepet aja, biar flash sale dan khusus penonton YouTube kita pastinya ya, karena Betul. kita nggak jual harga segitu kalau misalkan cuman yang keluar dari orang-orang biasa ya. Mungkin boleh di screenshot juga kalau misalkan teman-teman tertarik ya, di screenshot ininya bawa nih. Nanti Mas Ade saya kemarin nonton YouTube-nya. Nah itu bisa jadi rekomendasi buat dapat diskon yang lebih daripada teman-teman yang lain. Betul ya. Dan kita ini ada nama tokonya itu Allison ya, menjual mobil bekas yang berkualitas dan juga bergaransi ya guys ya. Terus nanti setiap pembelian di tempat kita itu nanti bakal dapat di tol 500.000 dan juga bensin full tank. Jadi banyak banget benefitnya, nggak cuman sedikit. Kita juga punya garansi bebas laka, bebas banjir ya Kang Ade ya. Betul. Dan karena kita jual mobil bekas, pastinya mobil yang kita review sekarang stoknya cuma ada satu ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya Kang Ade ya. Iya, kemana datangnya? Datangnya langsung aja ke Bursa Mobil Points Mall ya. Itu ada di Jakarta Selatan ya. Kita ada di basement 3-nya. Buat yang nggak tahu Kak Points Mall di mana, samping MRT Lebak Bulus. Tuh udah gampang banget, naik MRT bisa, naik busway. Ojol bisa, busway bisa ya, lewat tol juga bisa. Terminal Lebak Bulus kalau ada yang dari luar kota juga ready kita menerima tamunya ya. Terus kita buka juga dari Senin sampai Minggu ya Kang Ade. Betul. Jam berapa Kang Ade? Kita buka jam 10 sampai jam 8 malam. Tuh ya, lama banget jam bukanya dan setiap hari ya. Buat teman-teman yang mungkin sibuk, Kak nggak bisa hari biasa kerja, ada hari Minggu. Nggak bisa Kak, aku jam kerjanya nggak jelas, ada tanggal merah ya. Kita jabanin, Kakak nggak boleh alasan pokoknya ya. Datang aja ya. Mungkin Kang Ade kalau untuk DP dan cicilan bisa murah nggak? Bisa, ini yang penting teman-teman datang dulu, nanti DP-nya menyesuaikan ya. Ini bisa DP di angka 20 jutaan boleh. Tuh ya, DP 20 jutaan boleh guys, sudah langsung bawa mobil yang nyaman buat keluarga ataupun buat sendiri. Aku dan Kang Ade mau pamit undur diri dulu. Sampai bertemu lagi di konten jalan-jalan sore kita selanjutnya ya. Dadah, jangan lupa subscribe, like, dan komen.